Pagi hari ini kita sudah di Desa Kemiri, Kecamatan Gubuk, di sebuah tempat yang nanti kita akan datangi situsnya. Nah, ini situsnya. Kalau orang menyebutnya Punden apa, Kang? Mbah Kramat. Ini Punden Mbah Kramat. Letak Punden Mbah Kramat berada di depan TK Mandiri. Nah, seperti itu. Ayo, Kang. Nah, kita masuk sama Kang Romi. Punden Mbah Kramat ini di naungi apa, Kang? Pohon asem ya, pohon asem. Sama pohon satunya kurang tahu. Pohon apa? Satunya pohon asem. Mas. Akhirnya sampai juga di sini. Derek langkung, Pak. Bapak Kang jagi teng mriki? Boten. Oh, badhe nganu nuweni niku, Pak. Monggo. Nggih. Nek nyun pirsa nek niku pohon apa, Pak nggih? Kendal. Tenggal. Kendal. Oh, pohon kendal. Oh, pohon kendal gak ngerti iki aku. Iya ngerti. Oh. Kendal lengket sing saged kanggelen. Nek Pak nuwun sewu kula badhe nggali informasi sekedhik nggih. Kali jenengan asmanipun sinten, Pak? Asmanipun sinten, Pak? Jeneng. Oh, nggih. Nek ngertos jenengan niki selon apa, Pak? Mirang-mirang sih Mbak Siti Kramat Mutmainah. Mbah Siti. Mbah Siti Kramat Mutmainah. Mbah Mutmainah Siti Mutmainah sanjange. Oh. Nek non sewu nek kados selo utawa watu niki asli teng mriki, Pak nggih. Jadi zaman saderenge wonten niki pun wonten mirkirian. Nggih. Oh. Pun dani. Oh, munteng. Niki saking penggiat sejarah, Pak. Oh, ngoten. Nggih. Tapi kula saking Ungaran, Semarang. Oh, saged Ungaran. Nggih, nek Mas niki saking Demak. Meranggen kula, Mas. Meranggen. Oh, Meranggen. Nggih. Meranggene pundi? Daleman kula, Batursari. Batursari. Nggih. Nah niki nek mireng-mireng sejarah niku Nggih. Termasuk sepuh juga wilayah Gubuk niki ya. Nggih, nggih. Niki kan nek mboten klintu sejarah niki. Nggih. Pas waktu runtuhe Majapahit terus wonten punden-punden ngeten niki. Oh. Nggih. Tapi kalau nek mireng prasastine mriki niku riyen sing ditemokke niku Nggih. termasuk niki ya abdi daleme waktu Islam masuk neng Indonesia. Oh. Nggih, nggih. Prasastine mriki kan termasuk niki tesih anune abdi daleme Jeng Sunan Kalijaga. Oh, ngoten. Pas pendirian Masjid Agung kan Piyambake nderek nggih. empat tempat sing Nggih. badhe didirekke. Nggih. Nah, termasuk niki pencetus sing badhe ndirekke. Oh. Maksudnya penggagas tempat-tempatnya ngoten. Nggih. Iki kan nonton sekawan Ngroto. Ngroto. Pundi teng Gubuk niku Mbah Munadi niku. Mbah Munadi. Mriku kan nggih ajeng wonten tempat kangge pembangunan masjid. Nggih, nggih enten watune ngeten iki, Pak. Mboten sing wonten niki tok. Oh. Nek sing ngene Mbah Munadi niku caket kalih mriki. Cakep. Lah niku Sampeyan wis rono, Kang? Ngene Mbah Munadi. Mbah Munadi sinten, Mas? Mbah Munadi Pranten ya. Praten. Prapen. Pranten. Pranten. Nah, niku kan niki Niku nggih enten tinggalane, Pak niku. nek masalah watu sing wonten mriki tok kayane. Oh, nek tinggalane saking Mbah Munadi niku napa, Pak? Niku kan niku generasine nek Oh, niki kan generasi. asline sing Oh, mriki sing nggih, nggih. Terus niku kan niki Berarti mriki meranten Mbah Munadi niku terus Kroto. Ngroto nggih. Sing makome gedhe sing sering dikholi niku ya. Oh, Sing sering ngroto, Kang. Kroto. Heeh. Kroto ngene Mbah Munir. Pondok pesantren niku nggih. Nggih. Mbah Se- Jojo.
ceritane iku ki ketoke buyute Gus Dur sing dimakamke teng mriku nggih. Oh nggih, lah Angroto bener. Lah ya kuwi aku sing kon rono. Nek mriku niku caket Mas kaki mriki Mas Angroto niku. Arah nganu, arah mriku terus. arah ngendi Gelapan. Nah, nek ngoten niku kula kadang-kadang ya rada pernah denger diceritani ngoten. Nggih. Wong sepuh biyen ngoten niku. Iso tenan ora aku kok kita Apa toh? iso. Nah, barusan tadi kita malah mendapat informasi lagi dari salah satu warga. Sebenarnya tadi sudah kenalan, cuma lupa namanya karena saya mungkin juga Mas Romi asik mendengarkan beliau bercerita tentang sejarah-sejarah yang beliau ketahui. Tapi alhamdulillah terima kasih karena beliau kita jadi tahu, kita bisa berada di punden ini, tahu sedikit sejarah daripada punden ini juga dari beliau. Cuma beliaunya tidak mau dilihat ke dalam video ya Kang ya. Nah, di sini ternyata yang namanya punden Mbah Kramat itu ada apa ya istilahnya kayak benda cagar budaya. Sebenarnya benda cagar budaya yaitu pada masa peradaban Hindu kuno. Jadi oleh masyarakat di sini menyebutnya umpak Kanjeng Sunan Kalijaga yang tertinggal di sini. Oh, kalau terkenalnya masyarakat di sini, di masyarakat Kemiri maksudnya menyebutnya umpak. Umpak itu merupakan salah satu bagian bangunan yang berada paling bawah untuk menyangga suatu komponen. Nah, mungkin yang dimaksud umpak itu adalah penyangga saka guru. Nah, ini ada ceritanya, ada kaitannya dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi umpak itu milik Kanjeng Sunan Kalijaga yang tertinggal di sini, gitu ya Kang ya. Nah, kalau saya menyebutnya dalam istilah arkeolog yaitu yoni. Apakah itu yoni? Yoni adalah sarana pemujaan untuk sekte Hindu Siwa. Penasaran? Yuk kita lihat yuk. Oke, untuk kesempatan siang hari ini pada tanggal 9 bulan 6 tahun 2022, saya bersama Kang Romi menyempatkan diri untuk menyambangi sebuah tempat yang terdapat situs cagar budaya yang berupa yoni. Nah, nanti kita terangkan setelah kita sampai di lokasi. Lokasinya Desa Kemiri, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Jari niki ana watu lumpange dhisik, Kang. Ya ning kene. Tapi wis rusak terus ganti iki muni ngono bae kok ono cerita. Maksudnya rusak diganti apa? Ganti iki. Lagi terus berarti pindahan. Orang ora pindahan maksudnya iki biyen mungkin ning dhuwur, iki mungkin ning ngisor ngono kok piye ra mesti. Mbok ente mbare iki biyen ono watune lumpang terus rusak terus dia ganti iki. Lah watu lumpange nek rusak terus kok ke ngendi jan? Ya kan Aku krungu-krungu jare dicolong. kowe nek karo yo mboyo tekan ya kuwi ganti iki muni ngono. Nah aku krungu mau ki ana watu lumpang karo yoni. Cuma sing dicolong watu lumpange ngono. Nah iki. Tapi ki asli ning kene yo, Kang. Asli ning kene. Tapi ra ono pendukungnya kaya bangsane watu. Ya mungkin nganu sekedar kuwi apa ki tempat persembahan Dewi Sri. Heeh, pemujaan Dewi Sri to? Ya bener to? Ora. Makanya kan mbak Karena ning gone apa jenenge lahan persawahan. Mungkin sektene sekte Siwa, tetep ana linggayonine karena kiblate kan Siwa. Nah Dewi Sri kan mungkin kaya apa? dia kan lebih menghormati apa ya? Iya ya bener menghormati kesuburan, Dewi kesuburan. Oh enggak, maksudnya kan Dewi naruh pasien kok. Naruh. Piye. Nek ana hajatan manten. Kalau misal ada yang punya hajatan manten atau apa, dia naruh sesaji di sini. Ibarat dia kula nuwun lah
minta izin sama pundenya agar acaranya Lancar. lancar sampai selesai. Berarti ra ono bedane karo pager sari. Nek pager sari kae linggane sing dijikuk, ning nggone sing duwe mantu diruwat. Oh, rak nggonku yo gur nyajeni nek nggon ning apa jenenge? Pundene? Punden. Heeh. Sendang karo pertelon. Perempatan tiga. Mbah nek linggane pager sari ki isih ora ya, Kang? Ya lek isih difungsike ngono berarti isih terawat ketoke. Tapi cuman lo berarti kan iku disimpan di sesepuh. Tapi saya nempel kok nunggu watune ligayoni ini pager sari kok. Cuma disileh, engko nek wis mantune wis bar dibalikke meneh. Berarti begini, kenapa di bawah pohon kendal iki ya? Di bawah pohon kendal banyak sekali ditemukan gerabah kendi. Bukan terakota ya. Kalau terakota itu hiasan yang terbuat dari tanah liat. Kalau ini gerabah karena sama-sama terbuat dari tanah liat tapi bentuknya berbeda. Nah, setiap ada orang hajatan di lingkungan sini, kene ngendi? Desa Kemiri, entah itu Pilang Lor atau Pilang Kidul. Hajatan orang nikahan biasanya menaruh kendi, istilahnya kula nuwun dulu terus minta izin supaya ini punden Mbah sapa mu Kang? Punden Mbah Kramat ini istilahnya kayak memberikan apa ya, pangestu atau memberikan izin dengan harapan supaya acara tersebut lancar sampai selesai gitu. Ikan mana di Kang? Soalnya kan ini yang jogo dapat jaga. Ngendi? Dibalik kok ora. Lah jare nganu, ning gone nganu sik to iki? Ngendi? Mau wae. Sugih apa? Manek to. Sugih manik to? Ayo. Ya yo. Sugih manik. Kok rano. Manut sampean sing ngerti. Aku ora ngerti kok. Wis padha ora ngertine kono wae lah. Kirim bae lewat mana kok. Iya. Anu di telok kok. Digoleki desane. Heeh. Iya. Sama ning ndi to? Maksudnya? Golek nganu sing golek nepe. Iya. Iya. Sebenarnya kita tidak ada janjian sama Kang Romi itu. Berhubung berketepatan dengan hari libur saya, saat itu juga saya telepon Kang Romi lewat media atau lewat seluler atau telepon seluler. Saya mengajak Kang Romi, bisakah untuk hari ini tanggal 9 bulan 6 tahun 2022 untuk mengantarkan saya ke lokasi yang kemarin sudah dieksplor sama Kang Romi sendirian. Dalam eksplornya Kang Romi itu membuktikan sebenarnya di sebuah tempat ada semacam bangunan yang mencurigakan menurut beliau, dan beliau pun berinisiatif untuk berusaha sendiri untuk membuktikan ada apakah kebenarannya dan ada situskah di sana. Nah, dengan demikian Kang Romi memberi kabar kepada saya, lalu dilanjutkan berusuhan di hari ini juga. Jika menurut cerita warga, punden tersebut merupakan punden Mbah Kramat yang letaknya berada di tengah-tengah lahan persawahan milik warga atau lahan produktif. Nah, di situ terdapat sebuah benda cagar budaya berupa yoni. Dan apakah yoni itu? Seringkali disebutkan dengan nama yoni, dan yoni ini pun seharusnya memiliki pasangan berupa lingga, karena lingga dan yoni adalah lambang Trimurti, yaitu dalam mitologi Hindu kuno disebutkan 3 dewa, yaitu Siwa, Wisnu, dan Brahma. Yoni merupakan lambang dari penggabungan 2 dewa Hindu kuno, yaitu Dewa Brahma dan Dewa Wisnu. Yoni pada umumnya berbentuk kotak bujur sangkar, memiliki 2 bagian penampang atas dan penampang bawah. Penampang bawah digambarkan sebagai Dewa Brahma, yaitu Dewa Pencipta. Penampang atas digambarkan sebagai Dewa Wisnu, yaitu Dewa Pemelihara. Dan jangan lupa, penampang atas yoni memiliki lubang kotak persegi berbentuk bujur sangkar yang difungsikan sebagai pengunci lingga yang mempunyai alur
yang dihubungkan ke bagian cerat berbentuk mendatar dengan cekungan yang bersumbu pada tengah-tengah cerat yoni. Jadi saat melaksanakan pemujaan dewa, lingga dilumuri dengan mentega secara menyeluruh. Selanjutnya di ujung atas lingga atau pucuk atas lingga disiram dengan air susu. Dan fungsi penampang yang berbentuk cekungan tersebut berfungsi sebagai penampung air susu supaya tidak tumpah atau meluber kemana-mana. Terus dialirkan ke tengah bagian cerat yoni, yang akhirnya nanti bagian lubang atau bagian cerat yoni itu yang memiliki lubang. Nah, susu itu keluar dari lubang tersebut. Setiap sisi yoni mempunyai pelipit di bagian tepinya. Setiap dinding atau badan yoni mempunyai profil dengan garis lurus yang melingkari tubuh yoni. Mungkin difungsikan sebagai pembatas simbol kedua dewa. Yoni yang berada di punden Mbah Kramat ini berbentuk sangat sederhana, tanpa hiasan di bawah ceratnya. Pada umumnya sih, yang sering saya jumpai di bawah cerat yoni ada 2 buah arca fauna atau hewan berupa naga kobra dan kura-kura yang memiliki kisah penjelmaan Dewa Wisnu menjadi kura-kura mengalahkan naga Basuki saat merebutkan Tirta Amarta di bawah samudra yang disebut dengan Samudra Mantana. Nah, seperti itu kisahnya. Kedua hiasan fauna tersebut dalam posisi naga kobra menyangga kura-kura tepat di atas kepalanya, dan posisi kura-kura menyangga cerat yoni tepat di atas punggungnya. Jadi saling saling sunggi menyunggi seperti itu. Kondisi yoni saat ini lubang pengunci lingga yang berada tepat di bagian tengah penampang atas berbentuk lingkaran, hampir membentuk lingkaran karena mungkin sudah terlalu lama termakan usia. Sedangkan yoni pada umumnya pada bagian pengunci lingga berbentuk kotak berbujur sangkar. Seperti itu, kotak, jadi kotak, bentuknya kotak bujur sangkar. Apakah ada indikasi vandalisme terhadap yoni tersebut? Kita juga kurang mengetahui. Yang jelas kita artikan bahwa yoni semakin lama, walaupun itu terbuat dari batu, saking lamanya terkena cuaca panas dan hujan, seperti itu. Makanya lingga yoni sekeras batu apapun akan rapuh. Saya akan bahas sebelumnya, minta maaf dulu karena saya bukan ahlinya, dan ini saya sampaikan dengan penalaran atau logika pikiran saya pribadi. Oke, kita bahas. Apakah ada yoni yang memiliki pengunci lingga berbentuk lingkaran ke dalam pada bagian penampang atasnya? Secara umum, di antara beberapa yoni yang sering saya temui sih, lubang pengunci lingganya berbentuk bujur sangkar. Itu tetap mengikuti kuncian lingga yang berada di bagian ujung bawahnya. Tapi kenapa yoni yang pada gambar ini berbentuk hampir menyerupai lingkaran? Mungkinkah ada indikasi vandalisme atau pemaksaan pada lubang penguncinya dan difungsikan sebagai alat bantu atau alat memudahkan suatu pekerjaan? Contohnya untuk menumbuk hasil pertanian atau empon-empon atau batu-batuan herbal. Mungkin seperti itu juga bisa. Mungkin ya. Yoni tersebut terjadi vandalisme oleh orang-orang terdahulu sebelum kita, dan orang-orang sesudah masa yoni itu dipergunakan. Sekarang kita pikir secara penalaran dan logika yang umum saja. Kita mengingat walaupun sebenarnya ini hanya melihat beberapa referensi, jika kita mengingat upacara pemujaan pada masa itu, pasti kita secara langsung akan mendoktrin bahwa yoni itu dalam keadaan rusak. Secara pemujaan dahulu dilakukan oleh satu pemimpin yang disepuhkan atau yang dituakan, yang dianggap sebagai tokoh yang memiliki keyakinan yang sangat kuat dan dianggap paling dekat dengan dewanya. Sebelum pemujaan tersebut dilaksanakan, adapun sarana-sarana pendukung pemujaan yang harus disediakan, diantaranya 1. Susu, 2. Mentega, yang ketiga kemenyan untuk wewangian, mungkin loh ya. Untuk yang keempat mungkin juga bunga-bunga yang memiliki bau wangi yang bisa tahan lama. Nah, lingga merupakan bagian lambang dari Trimurti dan dianggap paling penting dalam sistem pemujaan Hindu Siwa. Lingga melambangkan Dewa Siwa, yaitu dewa yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada dewa-dewa lainnya, atau bisa disebutkan
dewa Mahadewa. Lingga dalam mitologi Hindu kuno disimbolkan sebagai alat kelamin laki-laki. Maka dari itu lingga yoni merupakan lambang kesuburan dan lambang kemakmuran. Keberadaan lingga yoni tidak harus berada pada bangunan candi saja. Ingat loh ya. Ada pula yang diletakkan pada petirtaan atau sendang-sendang kuno. Ada juga yang berada di lahan pertanian atau lahan produktif milik warga. Salah satu contoh untuk penghormatan Dewi Kesuburan, Dewi Padi atau Dewi Sri. Sekilas untuk lingga yoni, dan kita bahas untuk tempat tersebut apakah dulu pernah berdiri bangunan candi. Jika menurut pribadi saya, kalau pada umumnya memang lingga yoni itu berada pada bangunan candi induk. Candi induk itu istilahnya candi yang paling besar. Berhubung di daerah tersebut, di desa Kemiri tidak ada pendukung atau material atau istilahnya batu lepas, batuan lepas dari komponen-komponen batuan candi, berarti di desa Kemiri atau di punden Mbah Kramat berarti dulu tidak pernah ada bangunan candi, cuma ada lingga yoni. Itu pun simbol untuk penghormatan, memang sengaja dibuat untuk penghormatan kepada Dewi Sri. Nah seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Itu pernyataan dari saya pribadi. Mungkin ada kawan-kawan atau saudara yang mau menambahi. Sekian, terima kasih. Apa mau? Gimana ya? Sugih manik. Rak ning kota ngene Gus Dur. Ya engko to mbek sekalian bablas ning anu ning 8. Ning 8. Heeh. Lah aku janjian mbek Pak Ahmadi ya. Yo mesti ana di situ yo. Ora ana belik kok. Aduh lho rono Kang. Ronone aduh. Ngono. Ya wis sore ra apa-apa ya. Oke. Berarti kita perjalanan kita sekarang nunggu Kang Seno dulu sih. Nunggu Kang Seno, kita janjian di sini. Nunggu Kang Seno, terus kita nanti ke Ngeroto, habis itu ke Ngelapan. Habis ke Ngelapan kita ke Sugih Manik ya Kang ya. Sama di Ngambak. Kita diberi informasi tadi di Sugih Manik sama Ngambak itu ada batuan yoni seperti ini. Virus.